Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Temu lagi di Hot Room. Lagi-lagi diskusi semakin hangat. Saya tidak bisa terlepas dari kopi kesayangan saya. Aduh, benar-benar nikmat banget. Pak Roni sama Pak Febri. Kan sidang terakhir adalah kalian mengajukan apa? Duplik pembelaan terakhir. Apa kira-kira rencanamu untuk di pernyataan terakhir pembelaanmu apa nanti dalam duplik? Ya, tentunya dalam duplik kita akan menjawab replik dari jaksa penuntut umum. Yaitu? Kalau kita lihat di replik jaksa penuntut umum, salah satu poin ya, yang saya lihat bahwa mereka mengalami dilema yuridis. Dilema yuridis? Dilema yuridis. Masa jaksa dilema yuridis? Nah, itu dia ya, Bang. apa itu dilema yuridis? Nggak ngerti hukum apa? Karena terkait dengan penerapan Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban dan terkait dengan kalau yang disampaikan oleh rekan-rekan jaksa penuntut SOP. Oke. Di situ ada frasa perlu didalami lagi dan mereka dilema yuridis. Kalau saya mengartikan begini Bang, terkait dengan tuntutan 12 tahun tersebut, jaksa penuntut umum kelihatannya ragu-ragu. Harusnya menurut Anda berapa yang pantas untuk ya kalau kita ngelihat sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban, kemudian sesuai dengan MOU antara LPSK, Jaksa Agung, KPK tahun 2011 bahwa harus dituntut paling rendah dari terdakwa yang lainnya. Harusnya Bang, itu tuntutannya harus lebih rendah dari terdakwa yang lainnya. Ya itu di bawah 8 tahun. Yes. Jadi kalau klien Anda dihukum di bawah 8 tahun, Anda sudah puas? Kita lihat saja nanti Bang. Oke. Jadi yang menjadi dasar utama adalah gara-gara dia sudah justice collaborator, begitu? Ya, fakta persidangan seperti itu. Sudah diberlakukan seperti justice collaborator. Di dalam pertimbangan tuntutan dijelaskan. Tetapi terkait dengan angka tersebut, karena apa? Ini terkait dengan rasa keadilan, Bang Hotman. Berarti Anda mengakui bahwa memang Eliezer itu memang tetap bersalah, hanya perlu diperdagangkan, begitu? Perbuatannya diakuin Bang Hotman, tetapi di dalam KUHP itu diatur tentang penghapusan. Bang Hotman setuju nggak terkait 48 dan 51 ayat 1? Setuju? Abang setuju nggak? Ya nggak, suruh paksa gitu? Iya, 48 dan 51 Tapi kan harus ada perintah yang sah, apakah itu perintah yang sah? Perintah yang sah, secara de jure de facto Richard Eliezer kerja sama Verdi Sambo, ada surat dinas, dia pakai seragam. Itu fakta persidangan. Saya lihat waktu itu di sosial medianya Bang Hotman ada soalnya. Ya saya sekarang bos, jadi saya nggak bisa. Jadi tidak adil bagi siapa kalau misalnya hukumannya tidak di bawah 8 tahun? Enggak Bang, kalau yang saya lihat terkait dengan dilema yuridis, ini berbahaya Bang. Ya. Kalau seperti ini. Karena apa? Ini terkait nasib orang Bang. Oke, sudah membantu, tapi malah tidak dihormati. Betul. Itu intinya. Jadi menurut saya ketika jaksa menyampaikan seperti itu, jaksa kelihatannya tidak memahami secara penuh terkait dengan apa justice collaborator, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Padahal tanpa pengakuan dari Eliezer mungkin kasus ini tidak terbongkar. Tidak sampai ke meja persidangan, tidak akan menyentuh pelaku utama. Ada juga benarnya kamu. Pak Febri, apa pembelaan kamu? Kamu hanya mewakili PC atau Sambo? Saya kuasa hukum Bu Putri Candrawati. Oke, apa pembelaan Anda terakhir nanti dalam duplik, apalagi dengan adanya tuduhan perselingkuhan? Jadi sebenarnya kami sudah mengajukan nota pembelaan setebal 955 halaman ya. Dan mungkin sekitar hampir 3.000-an lampiran bukti yang kami ajukan gitu kan. Kami melihat mulai dari tuntutan ya. Kalau di replik sekitar 28 halaman itu kami lihat tidak ada hal yang baru sebenarnya dan juga nyaris tidak ada argumentasi hukum yang cukup kuat untuk membantah pledoi yang sudah kami buat sebelumnya. Bahkan kami mengidentifikasi beberapa tuduhan-tuduhan atau dakwaan-dakwaan pokok itu sudah gugur sejak di proses persidangan. Jadi Anda nanti dalam pembelaan terakhir mau bilang apa? PC dibebaskan atau dihukum ringan? Sudah sangat jelas dalam nota pembelaan kami sebutkan dakwaan jaksa seharusnya tidak terbukti. Jadi Anda maunya bebas? Ada sekitar 11 asumsi. Coba Anda maunya Bu PC bebas dalam pembelaan terakhir? Itu sudah tegas kami sampaikan. Kalau dakwaan jaksa tidak terbukti, nggak mungkin kami kemudian minta dihukum. Kami sikapnya sejak awal itu clear Bang Hotman. Pelaku itu harus dihukum seadil-adilnya. Tapi kalau bukan pelaku,
Maka nggak fair kalau ia juga dihukum hanya karena konstruksi berpikir yang dipengaruhi oleh hoax misalnya, oleh asumsi-asumsi atau imajinasi-imajinasi. Itu yang kami uraikan. Anda menganggap bahwa surat tuntutan jaksa dan pembelaan jaksa itu hoax? Itu yang kami uraikan di poin nota pembelaan, dan kemudian besok juga akan kami sampaikan apa saja sebenarnya bagian dari tuntutan jaksa yang dibangun berdasarkan asumsi. Di titik mana saja sebenarnya penuntut umum itu ragu sebenarnya untuk bisa menuntut Putri Chandrawati. Bahkan, boleh nggak sekarang ngomong apa keraguan jaksa itu menuntut? Bahkan di bagian pembuktian unsur dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu, ada beberapa perbuatan kunci itu penuntut umum menggunakan hal ini mengisyaratkan ini terbukti. Bahkan di bagian yang lain patut diduga ini terbukti. Ini bicara soal kelalaian, sementara pasal 340 dan 338 itu harus bicara soal kesengajaan, dan pasal 340 itu sengajanya, kalau menurut ahli yang kami kutip juga, itu sengajanya di derajat yang paling tinggi, kesengajaan sebagai maksud. Bagaimana mungkin kesengajaan sebagai maksud dibuktikan dengan frase-frase hal ini mengisyaratkan, patut diduga, dan lain-lain. Kalau oke, mungkin penuntut umum ragu dengan bukti yang diajukan di persidangan, tetapi ada akibat yang lebih fatal. Jadi Anda setuju nggak dengan saya? Berarti benar-benar sekarang nasib para terdakwa ini tergantung keyakinan hakim? Ya pasti hakim yang akan menentukan, tapi hakim juga ada 3 tingkatan kan sebenarnya. Di tingkat pertama di pengadilan negeri, kalau banding nanti di pengadilan tinggi, dan juga kalau kasasi di Mahkamah Agung. Kami berupaya semaksimal mungkin Bang Orman menampilkan fakta dan mencari kebenaran material dari sisi meja penasihat. Terima kasih. Pak Jasman, Anda ini jaksa senior. Tadi Pak Roni, pengacara dari Eliezer, terang-terangan mengatakan jaksa ini dilema juridis. Dalam replik juga ngomong, ya, di satu pihak jaksa diuntungkan oleh pengakuan dari Eliezer, tapi kok bantuannya yang membuka kasus ini tidak dihargai. Benar nggak di sini bahwa kejaksaan ada dilema nih? Analisa saudara, nggak usah takut, Anda udah pensiun. Loh, saya nggak ada takut. Tidak ada Jasman yang takut. Ya, oke, sekarang coba jawab. Ya. Bahwa saya nggak ngerti apa artinya dilema yuridis itu. Oh, dilema apa artinya dilema juridis? Coba. Ragu-ragu ya. Ragu-ragu atau kok artinya galau. Mungkin bahasa gaulnya galau. Fakta sama pernyataannya bertentangan. Ya kan? Galau, Bang. Kalau dia dapat manfaat dari bantuan dari Eliezer. Ya. Penuntutan menjadi semakin terbukti, tapi tidak dihargai. Anda yang tadi dikatakan dilema yuridis itu, ya dilema juridis. Saya nggak ngerti itu. Oke, saya terangkan ini lain. Di satu pihak, secara juridis, fakta pengakuan dari Eliezer dimanfaatkan oleh jaksa. Tapi di pihak lain, dia tidak manfaat tersebut tidak diakui. Jadi manfaatnya mau, tapi tidak mau kasih balas budi, itulah dilema, konflik gitu. Jadi begini, kan seperti yang sudah pernah saya sampaikan di forum ini. Ya. Eliezer ini adalah pelaku utama dari, kalau dilihat dari fakta perbuatannya. Karena dia menembak dan dia arahkan senjata itu ke sebelah kiri daerah yang mematikan. Itu benar. Benar nggak? Ya, fakta persidangan seperti itu, tapi kita beda pandangan kalau terkait dengan pelaku utama. Silakan, Bang. Yang jadi persoalan adalah dia sudah mengaku itu, tapi dia juga sudah memberikan kontribusi. Masa nggak ada hasil? Itu yang dilema juridis. Ada. Persoalannya, kenapa publik ini ada pendapat tidak adil? Karena PC lebih rendah dari Baradae. Coba kalau misalnya sama. Atau bahkan lebih ringan. Nggak ribut. Jadi menurut Anda, walaupun bahwa secara de facto Eliezer itu sudah justice collaborator, 12 tahun itu masih tetap wajar? Walaupun justice collaborator 12 tahun, wajar. Lah, kalau dibandingkan, saya bilang, pasal 338 pun ancaman maksimal adalah 15 tahun. Ya. Ini udah 12. Apalagi berencana begitu? Loh, apalagi disebut berencana. Seumur hidup atau mati? Ya, paling tidak kan kalau memang itu berencana, terbukti. Cuman menurut saya pun, saya tidak yakin bahwa Baradae itu ikut merencana. Nggak yakin saya. Nggak yakin. Jadi Anda mengatakan bahwa Baradae hanya membantu pembunuhan biasa, pelaku? Ya, dia pelaku. Di dalam pasal 55 ayat 1, G.D.Head, Plegen, Don Plegen, Whitlock, Medeplan, Whitlocken. Kan gitu. Plegen ada 2. Plegennya FS, satu lagi
berada E, Whitlock-nya PC. Oke, kalau begitu apakah tuntutan terhadap PC tidak terlalu ringan? Ya, kalau menurut pasalnya terlalu ringan. Terlalu ringan? Terlalu ringan. Harusnya? Iya harusnya paling tidak, jangan segitu gitu loh. Apalagi disamakan dengan Kuat Maruf sama. Harusnya minimum sama dengan Eliezer. Ya minimal begitu. Kalau memang 12 tahun. Ya minimal 12 tahun. Minimal 12 tahun. Ya. Bang Hotman, ini saya nambahin sedikit poin yang disampaikan Pak Jasman. Tadi dibilang PC tepatnya Whitlocker begitu ya. Ya, bahasa Indonesianya apa sih? Pasal menggerakkan. Ya. Pasal 55 ayat 1 ya. kedua. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah penuntut umum itu tidak pernah mendakwa 5 terdakwa itu dengan pasal 55 ayat 1 kedua. Hanya pasal 55 ayat 1 ke 1. Jadi harus bersama-sama. Jadi harus dibuktikan ada meeting of mind. Nggak pernah ada meeting of mind antara Bu Putri, Ricky, Richard, dan juga terdakwa yang lain. Harusnya memang tidak terbukti. Apakah itu karena kegagalan pembuktian atau kesalahan penggunaan pasal? Jadi menurut Anda PC itu bukan perencana? Ya, semua tuduhan jaksa itu kami uraikan satu persatu, Bang Hotman. Misalnya ya, yang saya kasih contoh satu asumsi. Penuntut umum bisa membuktikan bahwa Ricky itu mengamankan senjata Joshua dan senjata laras panjang Steyr di Magelang. Tetapi tidak ada satu bukti pun yang menegaskan, yang membuktikan bahwa apa yang dilakukan Ricky itu diminta atau diperintahkan Putri. Tapi apa yang diargumentasikan oleh penuntut umum di tuntutan, Putri Chandrawati memerintahkan atau meminta Ricky untuk membawa senjata tersebut. Oke, kita lanjutkan nanti sesudah istirahat berikut ini. Ini sudah hampir habis waktu. Kita lanjut ke segmen terakhir nanti. Ketemu lagi.